Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Madrasah Virtual Alkimia Kiai Haji Miftahul Akhyar yang juga menjabat sebagai Rais Am Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Direktur Madrasah Virtual Alkimia Gus Dr. Ahmad Karomi MTHI, para mudarisin yang kami taati, para staf IT yang kami banggakan, serta para pemirsa setia Madrasah Virtual Alkimia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kita dapat bertemu bermuajahah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan berkah, manfaat, dan bisa melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah kita kaji. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Para pemirsa Madrasah Virtual Alkimia yang sangat kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan dari yang kemarin, yaitu masuk pada arkanus sholat atau rukunnya sholat. Jadi ada syurutus sholat, ada rukun. Jadi ada dua. Pertama adalah syarat, yang kedua rukun. Apa perbedaan dari syarat dan rukun? Perbedaannya ialah kalau syarat itu adalah sesuatu kegiatan atau sesuatu hal yang dilakukan sebelum dia melakukan sesuatu ibadah. Jadi itu sholat wudhu, berarti dia di luar dari sholat itu sendiri. Syarat sholat yaitu kemarin toharatul badan, berarti contoh wudhu dan lain sebagainya. Berarti dia dilakukan di luar sholat sebelum dia masuk pada sholat. Begitu juga yang contoh satrul aurah, menutup aurat. Dan ma'rifatul dukhulil waktu serta menghadap kiblat. Itu adalah syarat-syarat dari sholat. Itu adalah bagaimana syarat itu sesuatu hal yang dilakukan sebelum dia melaksanakan ibadah atau kegiatan tersebut. Sedangkan rukun adalah di dalam ibadah tersebut. Ya, yang kita bahas sekarang adalah rukun. Rukun-rukunnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita tawasul. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa barokah, bisa menjalankan apa yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa kiram hadrati ikhwani muslimin wa usul salihin. Tabi' ulama al-musannifin muhlasin wa jam'ul malaikati muqarrabin husul. Dan muassasin Nahdlatul Ulama wa sanfat. Al-Fatihah. A'udzubillahi min syaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arkanus shalah. Arkanus shalah utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. An-niyatu suci ku niat. Li qauli sallallahu alaihi wasallam. Li qaulihi krana dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga ngrahmati sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Inna dawuh ya napa?
innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin bestini amal, angin bestini utawi amal iku binniyat. Sah kelawan niat. Ayusyaratu lan den syarataken. Ayusyaratu yang den syarataken, apa yang disyaratkan? Muqaranatuha, apa muqaranatuha sing di syaratno nggih niku mbarengi niat. Muqaranatuha pembarengi niat li ayyi juz'in maring endi-endine bagian min ajza'i takbiratul ihram kang tetep saking pira-pira bagiane takbiratul ihram. Al-qiyamu ini mau sing pertama al-qiyamu nomor loro ngadeg fi fil faraidi ing dalam pira-pira salat fardu lil qadiri kedue wong kang kuwasa. Lil qadiri kedue wong kang kuwasa, qadir wong kang kuat. Ala ing atase qiyam, ala ing atase ngadeg. Liqaulihi ta'ala Liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah. Liqaulihi krana dawuhe Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah. Wa kumulan ngadeg salat sapa sira lillahi marang Allah qanitina hale padha tunduk kabeh. Qanitina hale padha tunduk kabeh wa qaulihi lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam pun dimaknani ngajeng sholli salatu sira qaiman haling ngadeg wa illam tastati mongko ora kuwasa sapa sira faqaidan mongko halih lungguh fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa ala janbi mongko ing atase mongko lambung utawa turu miring fa illam tasati' mongko lamun ora kuwasa sira fal mustaqilian mongko salat halih meluma la yukallifu ora memberati sapa Allah nafsan ing awa-awaan illa usaha angin sesuai kemampuan sesuai kemampuan nafs. Terus takbiratul ihram nomor 3 berarti takbiratul ihram bisauti kelawan swara yasma'uhu kang ngrungu sapa wong hu ing saut liqaulihi ta'ala krana dawuhe Kanjeng Nabi liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah parabbaka lan ing pangeran sira Wakabbir mongko takbir sapa sira wa qaulihi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tahuru sesuci. Wa tahrimuha lan utawi ihrame salat iku at-takbiru takbir. Wa tahliluha lan utawi halale salat iku at-taslimu salam. Terus selanjutnya qiraatul Fatihah, maca Fatihah wal basmalah utawi basmalah iku ayatun siji ayat minha kang tetep saking Fatihah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
La sholata ora ono salat iku sah liman kedue wong lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitabi kelawan Fatihah kitab. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam lan dawuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ummul Qur'an setuhune ummul Qur'an gini ku Fatihah. Innamal ummul Qur'an innaha setuhune Fatihah iku ummul Qur'an ibuke Al-Qur'an wa ummul kitab lan ibuke kitab Al-Qur'an wa sab'u masani lan ayat pitu kang padha. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah lan utawi bismillahirrahmanirrahim. Lafat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas ing akhirat bloko iku salah siji ayatiha iku salah sijine ayat Fatihah. Yang nomor 5 ruku. Ruku wa tumaknina tulan tumaknina fihi ing dalem ruku. Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irka ruku sapa sira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira raki'an hale ruku. Nomor 6 niku i'tidalu tapi i'tidal wa tumanina tulan tumanina fihi ing dalem i'tidal qauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa tangi sapa sira hatta ta'tadil sehingga jejeg sapa sira qaiman halingan. Nomor 8 as-sujudu sujud marrataini rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat ma'antu makninati ing dalem sertane tumaknina. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumaknina sapa sira sajidan hale sujud. Al-julusu nomor 8 al-julusu julus baina sajdataini ing dalem antarané sujud loro. Liqauli sallallahu alaihi wasallam krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ngateka sapa sira hatta tatma'inna sehingga anteng sapa sira jalisan hale lungguh. Al-julusu nomor 9 al-julusu lungguh li tasyahhudil akhir krana tasyahud akhir wa tasyahhudu lan lungguh lan doa tasyahud fihi ing dalam tasyahud akhir wassalatu lan maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhir ing dalam tasyahud kang terakhir. Nomor 10 niku at-taslimatu salam al-ula kang kawitan. Jadi ada 10 rukun dari sholat. Kemarin kalau kita membaca tentang syurutus sholat itu sekitar ada 4 yang ada di kitab ini. Sedangkan arkanus sholat, rukun-rukunnya itu ada 10. Nah, rukun-rukun sholat ada 10. Yang pertama yaitu arkanus sholat. Yang pertama yaitu an-niyatu liqauli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu adalah niat. Kenapa niat itu termasuk bagian dari rukun sholat? Nah, dalilnya mana? Nah, di sini dilengkapi dalil. Dalilnya dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dawuhnya Kanjeng Nabi bahwasanya segala hal atau segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Jadi sah tidaknya sesuatu itu tergantung bagaimana dia niat. Ayusyaratu muqaranatuha bi ayyi juz'in min ajza'i takbiratul ihram.
disyaratkan menggabungkan niat pada bagian manapun di takbiratul ihram. Kalau kita ketahui takbiratul ihram itu seperti Allah Akbar. Itu kan takbiratul ihram ketika dia mengangkat tangan. Maka muqaranatuha dibarengi pas waktu kapan? Ketika dia mengangkat tangan sambil lafadznya lisannya melafadzkan takbir, tapi hatinya melafadzkan niat si Allah, tapi hatinya usolli fardhu subhi sama. Tapi takbirnya Allah dimukoronai di dalam hatinya niat sholat tersebut. Maka dari itu terkadang sebelum dia melaksanakan sholat itu disunahkan untuk melafadzkan niat, melatih. Hanya biasanya sholli fardhu subhi ra'atain sebulan dibilati daan imaman lillahi ta'ala sama. Untuk melatih ketika dia saat takbir. Jadi pas waktu itu dia bukan niat, belum masuk pada syurutus sholat karena belum masuk pada arkanus sholat karena rukun itu adalah sesuatu hal yang ada di dalam sholat tersebut. Arkanus sholat itu yang rukun. Jadi niatnya itu dibarengkan dengan ketika dia takbiratul ihram. Lisannya membaca takbir, tangannya diangkat, hatinya membaca niat. Kalau belum bisa ya belajar. Karena harus belajar kalau belum bisa. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu al-qiyamu fil fara'id lil qadiri alaihi liqauli ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Jadi yang kedua yaitu adalah berdiri. Dia berdiri ketika dia mampu ya. Dengan catatan ketika dia mampu al-qiyam fil fara'idi lil qadiri alaihi. Jadi ketika dia mampu untuk berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Kenapa? Dalilnya mana? Dalilnya karena dawuhnya Allah Ta'ala qumu lillahi qanitin. Jadi berdirilah karena Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Seperti itu. Jadi berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Capek duduk. Sedangkan kalau dia sholat fardu, walaupun dia capek, dia harus berdiri. Maka kalau jenengan taraweh biasanya, karena terlalu lama, boleh dilakukan sambil duduk. Karena dia laisa minal fara'id. Bukan bagian dari sholat-sholat fardu, melainkan sholat-sholat sunnah. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh yang kedua diambil dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Jadi salatlah dengan berdiri. Apabila kamu memang tidak sanggup atau tidak mampu, lam yastati' fa qa'idan, maka duduklah. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Dan apabila tidak bisa, maka tidurlah miring, janab, samping. Fa illam tastati' fa mustaklian. Dan apabila tidak mampu, maka berbaringlah atau terlentang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksa seorang kecuali semampunya orang tersebut. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram bisautin. Takbiratul ihram bisautin. Jadi takbir ihram dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri. Allah itu. Itu takbirnya harus didengar sama dirinya sendiri. Enggak boleh kita sir. Enggak sampai kedengar. Yasma'u liqauli sallallahu ta'ala wa rabbaka fakabbir. Dan besarkanlah Tuhan.
Suaranya dibesarkan juga. Dalil yang kedua itu wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Allah, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahus salat at-tahur wa tahrimu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Dalilnya Kanjeng Nabi, kunci salat adalah at-tahur, suci. Kunci salat itu yang pertama suci, maka dia harus badannya suci. At-tahur wa tahrimuha at-takbir, sedangkan permulaannya adalah takbir. Wa tahliluha taslim, dan akhirnya adalah salam. Itu adalah takbiratul ihram. Yang keempat yaitu qiraatul Fatihah wal basmalah. Ayatan minha liqauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca suratul Fatihah dan basmalah. Basmalah itu termasuk bagian dari Fatihah. Jadi membaca surat Fatihah dan basmalah adalah merupakan salah satu bagian dari Al-Fatihah tersebut, surat tersebut. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Dawuhnya Kanjeng Nabi bagaimana? Sabdanya Nabi, tidaklah sholat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya seorang yang bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan dawuhnya Kanjeng Nabi juga, idza qara'tumul ham idza qara'tumul ham faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innama ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatih. Jadi jika kalian baca alhamdu, idza qara'tumul hamdu, baca alhamdu, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terusannya seperti itu. Sesungguhnya innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani. Sesungguhnya bismillah itu adalah Al-Qur'an, induk dari kitab, ibu dari Al-Quran, induk dari kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang, dan bismillah itu adalah salah satunya. Sab'u masani, dan ayat yang diulang-ulang. Yang kelima yaitu ar-ruku. Ar-ruku wa tuma'nina fihi, dan ada tuma'ninanya. Tuma'nina itu tenang sejenak. Ar-ruku wa tuma'ninatu fihi liqauli sallallahu alaihi wasallam irka' hatta tatma'inna raki'an. Jadi ruku dengan tuma'nina berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan ruku. Jadi tenang ruku. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Harus ada tuma'nina. Yang keenam yaitu al-i'tidal wa tuma'ninah. Sama, i'tidal juga harus ada tuma'ninah. Al-i'tidal wa tuma'ninatu fih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam irfa' hatta ta'tadilu qa'iman. Berdirilah, bangunlah sehingga i'tidal, dengan berdiri itu tenang. Tuh. Jadi i'tidal juga seperti itu. Allahu akbar, langsung sujud. Tapi harus ada at-tuma'ninatu. Terus yang ke-8 as-sujudu marrataini fi kulli raq'atin. Ma'at tuma'ninah. Nah, ini sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Tetap harus dibarengi sama tuma'ninah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalil yang dipakai adalah dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sehingga tumakninah, tenang dalam sujud tersebut.
Yang kedelapan yaitu al-julusu baina sajdataini liqauli sallallahu alaihi wasallam irfa hatta tatma'inna jalisan. Jadi yang kedelapan yaitu duduk di antara dua sujud. Tadi kan sujudnya 2 kali. Sekarang duduk di antara dua sujud tersebut. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Irfa dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Irfa hatta tatma'inna jalisan. Dirilah sehingga tumakninah kamu dalam duduk. Yang kesembilan yaitu al-juzu sulit tasyahudil akhir wa tasyahud fihi wassalatu ala nabi wa fi tasyahudil akhir. Yang kesembilan yaitu adalah duduk tasyahud akhir. Bertasyahud di dalam duduk tersebut, dalam tasyahud dalam duduknya tersebut. Wassalatu ala nabi fi tasyahudil akhir, dan membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad di tasyahud yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu adalah at-taslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tanpa salam pun sunnah, karena itu tidak termasuk min arkanis sholah, min arkanis sihhatis sholah, tidak termasuk dari rukun-rukun disahkan sholat. Yang disahkan, yang jadi masuk dalam rukun yaitu adalah taslimatul ula, salam yang pertama. Jadi seperti itu. Nah, maka 10 syarat asyurut arkanus sholah, betul. 10 syarat-syarat sholat itu ada di dalam sholat dan harus dilakukan. Jadi harus dilakukan. Maka kalau tidak dilakukan, tidak sah sholat. Sholat tersebut dianggap tidak sah. Karena apa? Ya karena itu tadi. Karena ada syarat-syarat rukun-rukun yang harus dikerjakan. Juga pun ada syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami pada pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita akan meneruskan pada bab adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah. Adzan wal iqamah sunan di sholat. Ayat sholat, mubtilati sholat. Mungkin itu saja yang bisa dibagi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron wa dumtum fi barakati wa najah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.